Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mira Yuliana. Saya dengan NIM 220401026 yang saya kuliah di IAI Sumbar Pariaman. Saya dengan mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Dan kali ini saya akan membahas materi tentang strategi dan inovasi pembelajaran Al-Quran dan Hadis, yang mana diampu oleh Ibu Novitayanti MPD dengan mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Sebelum saya menjelaskan tentang strategi dan inovasi pembelajaran Al-Quran dan Hadis ini, jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan selanjutnya, marilah kita kupas tentang strategi dan inovasi pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Strategi dan inovasi pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Pembelajaran Al-Quran dan Hadis adalah sebelum kita masuk ke dalam inovasi dan strategi, kita lebih terdahulu harus mengetahui apa itu yang dinamakan pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Pembelajaran Al-Quran dan Hadis adalah salah satu aspek penting dalam pendidikan Islam. Tujuan utama pembelajaran ini adalah sebagai untuk memahami, menghafal, dan mengamalkan ajaran utama yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai strategi dan inovasi yang tepat agar proses pembelajaran lebih efektif, menarik, dan relevan dengan perkembangan zaman. Dan sebagai berikut ada beberapa strategi dan inovasi, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, pendekatan kontekstual atau bisa juga disebut dengan contextual teaching and learning atau CTL. Pendekatan ini menekankan keterkaitan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pembelajaran Al-Quran dan Hadis ini, guru dapat mengaitkan ajaran yang dapat dipahami dalam kedua sumber utama dengan isu-isu sosial, budaya, dan moral yang relevan dengan kehidupan peserta didik kita nantinya. Dan yang kedua, pendekatan tematik. Apa itu yang dimaksud dengan pendekatan tematik ini? Yaitu pendekatan memungkinkan pengajaran dilakukan dengan tema tertentu yang mengidentifikasikan berbagai ayat Al-Quran dan Hadis dalam suatu topik pembahasan, misalnya tema keadilan, dan yang dapat digali dari berbagai ayat Al-Quran dan Hadis yang berbicara tentang keadilan dalam hukum, ekonomi, dan hubungan sosial. Yang ketiga, metode klasik dan interaktif. Apa itu yang dimaksud dengan metode klasik dan interaktif? Yaitu pada metode ini guru menyampaikan materi melalui ceramah atau pengajaran langsung. Dan yang keempat, metode hafalan atau memorization. Apa itu yang dimaksud dengan metode hafalan? Yaitu menghafal Al-Quran adalah salah satu cara yang sangat dihargai dalam tradisi Islam, yaitu dengan cara hafalan. Dan yang kelima, metode diskusi dan kajian hadis. Apa yang dimaksud dengan metode diskusi dan kajian hadis ini? Yaitu untuk memperdalam pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Metode diskusi dan kajian bersama dapat diterapkan, bisa dilakukan melalui pengajaran hadis dalam bentuk ceramah. Dan yang kelima, pembelajaran berbasis proyek. Apa juga yang dimaksud dengan pengajaran dalam berbasis proyek ini? Yaitu pembelajaran berbasis proyek
atau Project Based Learning atau PBL, juga dikatakan dengan